Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wasaimu fi syahri Ramadan. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan keimanan dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya dalam keadaan sehat dan tidak ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya rahmat beserta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang telah kita harap-harapkan syafaatnya ataupun pertolongannya kelak di hari yaumil qiyamah al-atiyah. Dan mudah-mudahan kita semua yang menyaksikan acara ini akan diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat kelak di hari yaumil qiyamah al-atiyah. Amin 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 ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimu fi syahri Ramadan. Yang artinya ada 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. 4 golongan manusia yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah. Apa yang pertama kata Rasulullah? Yang pertama yaitu talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, baik di rumah, di musola, di masjid, dimanapun tempat. Orang ini salah satu pecinta Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man qara'a Al-Quran min kitabillahi falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari huruf-huruf Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfan. Aku tidak katakan, kata Rasulullah itu alif lam mim itu 1 huruf. Walakin akan tetapi al alifu harfun, alif 1 huruf, wal mimu harfun, mim 1 huruf, wal lamu harfun, lam 1 huruf. Berarti kalau kita di rumah maupun di masjid maupun di musola membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran alif lam mim, berarti sudah 3 huruf yang kita baca. Berarti apa? Sudah 30 rahmat yang Allah turunkan untuk kita. Cak mano kalau 2 lembar, cak mano kalau 1 juz, 2 juz, subhanallah. Itu pun masih dibalas oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah senantiasa melipat gandakan dari pahala orang siapa yang dikehendakinya. Itu yang pertama. Talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan yang kedua, wahafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya. Orang yang menjaga lisan ini sangatlah dicintai Rasulullah. Karena apa? Pernah diceritakan suatu kisah Luqmanul Hakim dipanggil tuannya, wahai Luqmanul Hakim, sini kamu. Iya Tuhan, ada apa? Tolong potongkan hewan kambing saya. Potongkan hewan kambing saya, berikan organ yang terbaik untukku. Maka Luqmanul Hakim pun memotong hewan tersebut. Maka
organnya pun yang terbaik diberikan oleh Tuannya. Ini Tuhan, organ yang terburuk, yang terbaik diberikan. Setelah diberikan organ yang terbaik tadi, maka Luqmanul Hakim pun memberikan kepada Tuannya, yaitu lidahnya. Maka disuruh memotong lagi Luqmanul Hakim. Wahai Luqmanul Hakim, tolong potongkan satu lagi hewan kambingku dan berikan organ yang terburuk dari hewan kambingku ini. Maka Luqmanul Hakim pun memotongkan kambing yang disuruh oleh tuannya tadi, dan diberikanlah oleh Luqmanul Hakim ini organ tubuh yang terburuk. Apa yang diberikannya? Masih lidahnya cukup. Jadi ditanya sama tuannya, wahai Luqmanul Hakim, engkau aku suruh memotong hewan kambing, berikan yang terbaik, dan aku pun menyuruh memotong hewan kambing, berikan yang terburuk. Engkau masih memberikan lidahnya, mengapa begitu? Maka Luqmanul Hakim pun dengan santai menjawab, biasa menjaga lisan, itulah salah satu yang dirindukan oleh surga. Dan yang ketiga yaitu wamut ainil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada siapapun yang memerlukannya, baik orang Yahudi, orang Nasrani, siapapun orangnya, selagi dia memerlukan bantuan kita, memerlukan uluran tangan kita, maka itu harus kita bantu. Karena salah satu yang dirindukan surga tadi yaitu yang ketiga, yaitu wamut ainil ji'an, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir yaitu wamut ainil ji'an wasaimu fi syahri Ramadan. Dan yang terakhir yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Demikianlah yang terakhir, yang keempat yaitu berpuasa. Yang pertama yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, itu salah satu yang memberikan surga. Yang kedua, wahafidil lisan, senantiasa menjaga lisan dari omongan-omongan yang tidak menyenangkan orang lain dan menyinggung perasaan orang lain. Dan yang selanjutnya yaitu selalu memberi makan kepada siapapun yang memerlukan. Dan yang terakhir yaitu selalu menjalankan perintah puasa di bulan suci Ramadan. Sebelum saya mengakhiri kultum yang singkat ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al Qur'ana min kitabillahi falahu bihi hasanatun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Bahkan dalam apa kata Rasulullah? Iqra'ul Qur'an, baca. Yang selanjutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Ini kalimatnya kata perintah, fi'il amar. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu, sesungguhnya bacaan-bacaan Al-Quran, ya'ti, nanti akan datang, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, sebagai apa? Syafi'an, sebagai penolong li ashabi, kepada siapa saja yang gemar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjadi termasuk dari golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam 4 ini, mana yang belum kita lakukan, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi salah satu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.